saya misalkan lagi ada masalah, mereka selalu bilang it's okay, maksudnya kamu kan tidak sendiri gitu kan. Halo semuanya, sobat Mau Baka-Baka Podcast TVRI. Pastinya saat ini sedang melihat YouTube TVRI Sulawesi Tenggara dan juga nonton di TV TVRI Sulawesi Tenggara. Kita berjumpa lagi di Mau Baka-Baka Cerita Mi. Hari ini hostnya Deborah. Dan pastinya bintang tamunya selalu spesial ya kalau di Mau Baka-Baka. Sama spesialnya dengan hari ini karena narasumber yang satu ini, gestar yang satu ini susah sekali mengundangnya ya. Dia tuh jadwalnya kayak setiap hari itu selalu full, padat merayap, kayak orang lagi arus balik ya. Kayak begitu. Langsung saja kita sapa Puput. Halo Kak. Apa kabar Puput? Guys, semuanya apa kabar, lagi nonton. Apa kabar nih? Alhamdulillah luar biasa baik Kak. Alhamdulillah ya. Terima kasih sudah hadir di TVRI. Sudah Iya, Kak, keberapa kalinya sama-sama nih jalan-jalan ke TVRI? Dulu saya sempat freelance di sini di tahun 2020 Kak. Jadi lumayan sering dulu. Lumayan sering ya. Lumayan sering. Dulu saya host acara musik. Wow. Iya. Bisa kah nge-host lagi? Sekarang sudah sibuk ya. Boleh. Sudah sibuk Puput. Iya, Puput. Kita kan taunya Puput nih kalau di Instagram namanya Puput HG. Iya Kak. Nama panjangnya, nama lengkapnya Puput itu sebenarnya siapa sih? Jadi nama lengkapku itu kan Nakia Amanda Putri. Oh, Nakia. Tapi kenapa dipanggil Puput? Karena mungkin karena sepupuku kan ada dua yang namanya Putri juga. Jadi mungkin biar lebih beda ya. Kalau kita dipanggil kan biasa nyaut semua. Jadi nama aku Puput. Kalau untuk HG-nya itu ya paling nama-nama panggung lah. Nama-nama keren-keren gitu nama-nama, lah. Iya. Ala-ala dari zaman Kebawah sekarang sampai lah. sekarang iya. Oh, jadi itu nama Puput HG sudah dari SMA atau dari mana? Dari SMP kayaknya nih Kak. Oh, SMP dari SD SMP. kayaknya. Wow, sangat konsisten ya sampai sekarang Puput HG. Oke, Puput sekarang aktif di media sosialnya itu apa? Instagram Kak, Instagram. Iya. Instagram. Iya, siapa lah yang tidak kenal Puput ya. Kalau kita mau cari referensi baju misalnya ya, kalau saya cewek-cewek, Fashion. baju, iya fashion, kayak lihat deh apa yang lagi dipakai Puput. Kalau ada Mi Puput deh jalan lagi di toko-toko apa Iya, gitu, iya. kita pergi lagi ke situ, kita belanja lagi di situ. Masya Allah. Sangat-sangat berpengaruh ya, sangat-sangat menginfluence. Alhamdulillah Kak. Awal mulanya nih Puput bergerak di dunia media sosial, dunia influencer, itu awal mulanya bagaimana ceritanya? Jadi sebenarnya dari kalau main Instagram kan sebenarnya dari SMP. Tapi kalau untuk terima endorsement yang kayak saya mau mulai deh kayaknya untuk promosi itu di SMA Kak. Oh, Jadi SMA. di tahun 2016 itu sudah ada beberapa produk-produk lokal yang mengendorse, mulai dari masker muka, masker wajah, makanan juga. Tapi itu semuanya dari teman-teman dulu, all shop teman-teman, terus bantu. Dan ternyata banyak yang beli pada saat saya promosi. Nah, buat price list atau lebih fokusnya lagi itu kelas 3 SMA. Pokoknya di 2018 itu saya sudah mengendorse, kayak di share di feeds, di story ya? Oh, jadi lumayan lah, sudah 5 tahunan ya. Iya Kak, Kalau lumayan. betul sekarang Puput kegiatannya apa? Kalau untuk sekarang Kak, saya lagi tunggu yudisium dan wisuda. Wow. Terus saya lagi mengerjakan beberapa project-project juga. Terus endorsement, sama saya lagi garap juga untuk penyewaan baju pesta untuk bisnis baru. Sangat banyak ya usahanya, sangat-sangat Alhamdulillah. merajalela. Sangat banyak. Iya, melihat peluang juga Kak. Betul harus Iya. seperti itu. Kita jadi anak muda harus Iya, Kak, harus bisa betul. melihat peluang apa yang sedang dicari orang, apa Iya. yang sedang dibutuhkan orang. Betul. Nah, Puput, kalau tunggu yudisium dan wisuda kita doain ya semoga lancar Amin, semuanya, bisa amin. jadi sarjana. Itu kuliahnya di mana Puput? Di Universitas Haloleo Kak, di jurusan? ekonomi Wah, manajemen. Ekonomi manajemen. Sudah berapa lama Pemasaran. kuliahnya? Pemasaran. Iya. Pantesan. Jago ya. Jago. Jualan. Terus Untuk studinya itu sekarang sudah 3 tahun, sekarang 3 tahun 6 bulan deh kayaknya. 3 tahun 6 cukup bulan. cepat juga. Iya, untuk alhamdulillah, ukuran alhamdulillah. kegiatan yang sangat aktif Iya, di sana iya, Kak. sini cepat juga kuliahnya. Tadinya sempat
berpikir juga saya kayaknya bakalan lama deh lulusnya ini karena beberapa kegiatan yang padat kayak mengendorse, terus traveling, terus menjual, itu kan membutuhkan waktu yang banyak lah Kak, menyita waktu lah intinya. Tapi semakin kesini karena teman-temanku juga support, teman-teman kuliahku juga selalu push untuk ayo cepat biar kita sama-sama lulus. Oh iya, ya sudah, saya juga oke. Sangat support ya circle-nya teman-temannya. Iya, alhamdulillah Kak, alhamdulillah sekali. Bagus dong itu, dapat teman-teman yang positif, dapat teman-teman yang mau support. Terus support. Itu kuliahnya. Kalau SMA-nya di mana dulu Puput? Saya dulu SMA di SMA 4. SMA 4. Halo semua sobat-sobat SMA 4. Banyak loh, kita pernah syuting di SMA 4. Iya Kak. Itu untuk satu program acara yang namanya Eksis. Nah, di sana jadi kalau di Eksis itu kayak ditampilkan lah kegiatan-kegiatan sekolah ada mercy, ekskul macam-macam. Nah itu viewersnya di YouTube banyak sekali. Jadi ternyata keren sekali masanya SMA 4. Mudah-mudahan ya dengan adanya Puput di sini SMA 4 kembali nonton ya, kembali nonton podcast. Nah, terus itu SMA di SMA 4. Kalau SMP? SMP itu di SMP 9 Kak, belakangnya. Oh, iya, di sesuai rayon lah. Berarti tinggalnya area-area situ juga Kadia, sekitar situ ya? Dulu kan belum ada sistem rayon Kak. Jadi rumahku tuh kan saya bagian Punggolaka. Pokoknya jauh lah. Jadi kalau ke sekolah juga harus lebih pagi, lebih effort. Tapi ya enggak apa-apa. Sering terlambat enggak dulu waktu sekolah? Tidak sering Kak, tapi pernah ya. Tapi tidak sering. Mungkin agak agak lebih dari 10 kali lah ya. Lebih dari 10 lah. Baik. Oke, itu tadi awal mulainya ke Instagram. Jadi awalnya itu Puput memang ada niatan untuk kayak saya mau jadi influencer deh. Saya mau jadi kayak, mungkin di tahun-tahun itu sudah tenar Tasya Farasya, mungkin ya di tahun-tahun itu ya. Waktu itu belum deh Kak. Belum ya? Belum. Waktu itu siapa ya waktu itu yang tenar-tenar? Waktu itu dulu masih suka-suka Taylor Swift, Justin Bieber, yang kayak gitu Kak. Masih artis-artis internasional kiblatnya. Terus maksudnya Puput pernah niat tidak kayak saya mau jadi satu akun yang dilihat sama semua orang, yang jadi panutan semua orang, bagaimana? Tidak pernah terlintas juga di pikiranku kalau misalkan saya bakalan mau jadi influencer atau saya bakalan mau jadi selebgram. Kayaknya tidak pernah terlintas Kak, karena pada saat itu ya mengalir saja. Pada saat saya share foto dan video ya sesuka hatiku, apa yang saya suka langsung saya share tanpa filter. Ya mungkin orang-orang dulu pada suka lihat traveling atau foto-foto estetik, foto-foto jalan mungkin. Dulu kan saya suka foto-foto jalan, foto-foto langit yang kayak estetik seperti itu. Ala sobat senja begitu ya. Seperti itu Kak. Terus posting foto-foto OOTD, traveling lah. Kalau yang paling banyak itu memang likers pertamaku itu kayaknya pada saat saya liburan ke pantai mungkin, ke pantai atau ke laut ya. Karena saya ingat sekali di awal-awal follow Puput dulu, postingan yang saya lihat itu yang Puput kalau nggak salah lagi di Wakatobi. Terus ada rambutnya yang dijalin-jalin, dicacing-cacing dari belakang, itu kan sangat-sangat estetik ya. Jadi sangat-sangat ternyata ada anak Kendari yang bisa estetik ini begitu ya. Terus lihat Puput di situ, nah ternyata Instagramnya Puput penuh dengan jalan-jalan ke Labengki juga. Sama ada yang pernah saya ingat yang diving, terus 17 Agustus mengibarkan bendera di bawah laut itu kan? Itu tahun berapa itu waktu itu Put? Itu 2000 kayaknya kalau bukan 2019 2018 deh Kak. Masih di tahun-tahun itu ya? Masih di tahun-tahun itu. Awal-awal merintis akun. Iya, itu karena ini juga sempat ikut duta wisata. Jadi ada beberapa ini yang ajak collab, ada beberapa stasiun TV yang ajak collab pada saat 17 Agustus. Bertepatan juga ada acara di situ, ya kenapa tidak? Kenapa tidak turun? Kapan lagi ada pengalaman seumur hidup mengibarkan bendera di bawah laut. Iya, jadi itu tadi Putri Puput ya, sudah sempat cerita soal duta wisata. Iya. Itu memang kontes kayak pageant lah ya, kayak kontes lokal lah Kak. Iya, kontes lokal ya, duta wisata. Waktu itu bagaimana cerita awal ikutnya? Dulu sebelum duta wisata itu kan dulu ada kontes lain enggak yang pernah diikuti Puput? Itu Putri Citra Kak. Iya, itu dibawahi sama almarhum
Opa Opa Trisman. Trisman ya. Dulu dia yang rekrut saya. Dulu dia yang rekrut. Waktu itu saya masih SMA. Masih SMA, ikut Putri Dulu Citra. kan saya basicnya bukan di dunia yang girly-girlyan sekali ya Kak, kayak ikut putri-putri. Dulu kan saya ikut ekskul basket, paskibra, marching band yang kayak gitu-gitu. Ya. Tapi pada saat Pak Trisman, almarhum Pak Trisman menawarkan lomba itu, saya langsung mau. Orang tua juga support, dan pada saat itu saya ikut, alhamdulillah langsung juara 1. Wow, Alhamdulillah. alhamdulillah. Jadi kayak saya semakin pede kayak, oh kayaknya saya Kayaknya saya berbakat cocok deh deh di di sini. sini ya. Iya. Iya. Alhamdulillah pada saat itu, waktu itu kan bawa nama sekolah, terus itu bawa nama provinsi ke nasional. Wow. Sampai ke nasional juga. Sampai ke nasional. Di Dan nasional? Di nasional juara 2. Wah, Iya, di nasional keren, juara keren. Setelah dari situ bermunculan lah job-job dari pariwisata, ngajak untuk mempromosikan daerah. Atau bikin project-project video gitu Iya, kan biasanya project kan. video seperti itu. Berlanjutlah sampai Lanjutlah ajakan-ajakan sampai yang sekarang. lain. Dan akhirnya karena itu postingan feeds kamu, Instagramnya semakin Puput semakin estetik menarik, ya. semakin estetik. Semakin banyak landscape Iya. ala-ala yang Iya, yang iya, cantik sekali. Oh, itu awal mulanya. Iya Kak, awal Awal mulanya mulanya? memang dari saya ikut pemilihan putri. Pemilihan putri. Setelah itu Putri Citra, Duta Wisata ada lagi ndak yang Puput ikuti? Putri Citra, Duta Wisata, paling kayaknya itu deh Kak. Itu ya. Paling itu. Terus langsung berkecimpung atau langsung masuk ke Instagram? Iya, dari sebelum masuk itu sebenarnya saya sudah sering posting-posting, tapi bukan posting-posting kegiatan. Paling posting-posting diriku, foto-foto selfie Foto-foto yang tidak selfie. yang tidak seberapa itu ya. Bagaimana kalau kita tampilkan ya selfie di tahun 2017 mungkin di masa-masa itu. Iya, jadi tapi kalau saya rasa kalau sebening Puput ya, kayaknya Oh my God. walaupun dia tahun 2010 juga bakal tetap bening. Beda tidak, kayak Kak. kita. Kita kayak mengumbar aib. Iya. Nah, itu dia tadi perjalanan. Kayaknya dia enggak pernah glow up deh, Kak. Dia memang sudah begini terus dari dulu. tidak, Sudah Kak. glowing. Jadi susah, dia tidak ada pengalaman glow up-nya. Nah, itu dia Puput masuk ke media sosial. Iya, Ingat Kak. tidak ada enggak postingan yang tiba-tiba Puput rasa, wah, kayaknya banyak sekali yang like ini postinganku. Kayak ini fotoku, ternyata banyak sekali yang Iya. yang lihat. Foto apa tuh kira-kira? Pada saat itu kayaknya video ini Kak, video Pesona Indonesia yang pas kemarin di Wakatobi. Itu lumayan banyak juga, lumayan banyak yang lihat juga pada saat itu. Dulu kan video-video Pesona Indonesia kan kita cuman lihat model-modelnya kayak di Jakarta atau Iya, di mana, betul, di Bali Di mungkin, Bali ya. mungkin. Tapi pada saat itu yang trending memang video yang itu, video Langsung trending. Pesona Indonesia, iya. Dan langsung Puput lihat, wah ternyata Kayaknya banyak Iya, deh. banyak. Oh my god, oh my god. kaget-kaget tuh Iya, gimana gitu. kaget kayak senang. Nah, sekarang kan Puput bukan hanya di Kendari saja, toh Puput juga sudah banyak dikenal sampai di daerah Makassar, Oh, iya. di luar kota Kendari juga. Pernah enggak Puput kayak punya followers yang tiba-tiba follow atau tiba-tiba DM kayak, "Kak, saya dari Jawa atau dari mana?" begitu. Pernah enggak? Oh, iya Kak, iya. Jadi bukan cuman kayak Sulawesi. Kan saya main TikTok juga. Tapi TikTokku itu tidak seserius Instagram. Paling TikTok itu cuman kayak a day in my life, terus kayak nyanyi-nyanyi, Challenge-challenge challenge kecil seperti itu. Terus. Nah, TikTok kan dia jangkauannya lebih luas Kak. Maksudnya seluruh Indonesia bisa lihat. Betul. Jadi pada saat kita FYP itu bukan cuma di Kendari saja, bahkan di Jawa, di Sumatera, bahkan di Papua pun video kita tuh bisa masuk. Sudah banyak konten-konten FYP juga ya. Iya, seperti Puput. itu. Wow. Jadi mungkin pada saat mereka lihat konten di TikTok itu kan ada bio TikTok juga, nama Instagramku, mungkin mereka langsung klik di Instagram dan langsung juga. direct ke Instagram. Wah, itu gitu. dia keren sekali. Memang kalau kita ingin memperluas, sebenarnya sebaiknya jangan membatasi diri pada satu media sosial saja Iya, kan. betul Kak, betul. Kalau misalnya kita bisa mengerjakan 2 atau 3. 2 atau 3. Nah, apalagi kalau untuk usaha Puput ya, Iya. biar bisa lebih berkembang. Jadi kalau misalkan saya lagi upload barang Kak, otomatis saya harus upload TikTok juga biar mereka langsung lihat Instagramku dan langsung melihat jualanku. Betul sekali. Seperti itu. So, sekarang jualannya apa nih Puput? Macam-macam Kak. Baju, skincare, lebih ke just tip ya, lebih ke random stuff. Tuh, lebih ke random stuff.
Terus random stuff. Jadi just random tip-nya tuh biasa just tip kan ke daerah-daerah tertentu atau ke negara-negara tertentu. Nah, Iya. kalau Puput kemana? ke Bangkok, ke Thailand. Wow, ke Bangkok, ke Thailand. Bangkok, iya. Jadi kalau pengen just tip nih, mau hubungi mana? Kayaknya saya pengen nih berminat. Kalian bisa langsung cek Instagramnya Amanda164 ya guys. Amanda164. Itu kalau mau just tip barang-barang ke Thailand, apa saja bisa, kayak skincare, Skincare, sepatu, baju, mungkin tas bisa ya. Iya, random stuff. Pokoknya tiap-tiap sesi itu pasti berbeda-beda barangnya, Kak. Oh, tiap sesi, tiap Puput ke sana pasti pasti selalu macam-macam berbeda-beda, ya, macam-macam. selalu berbeda. Makanan juga. Oh, makanan juga bisa. Iya, makanan. Wih, makanya perhatikan. Follow ya Instagramnya. Iya. Itu dia Puput bermedia sosial selama kurang lebih 5 tahunan lah, kalau dari 17 dari 2018 ya, 5 sampai 6 tahunan. Apa yang menurut Puput hal yang menyenangkan dari Instagram, sama hal yang kurang menyenangkan? Yang menyenangkan dulu deh. Oke, yang menyenangkan itu banyak sih. Yang pertama saya punya teman yang lebih luas ya, Kak. Maksudnya lebih dikenal juga, itu salah satu privilege juga. Jadi kayak kalau kita berurusan di luar kayak mudah, kayak oh ini Puput ya, kayak oh iya Kak, terima kasih sudah mengenalku. Jadi urusan-urusanku sini saya bantu, lebih Put, gitu kan. lebih mudah, Kak. Terus tidak dipungkiri juga dari media sosial dapat income yang besar juga, Kak. Terus dari media sosial, dari Instagram lebih luas lah intinya pertemanan, lebih banyak mengenal orang, lebih bisa membantu UMKM juga, pelaku-pelaku usaha seperti itu. Apalagi yang di Kendari banyak kan, Kak. Sekarang sudah banyak sekali lah pelaku-pelaku UMKM yang membutuhkan promosi. Nah, itu dia yang penting. Karena Puput ternyata bagaimana tuh proses kalau misalnya orang ingin endorse Puput, misalnya makanan, atau misalnya UMKM nih, UMKM kecil sekali, kayak baru usaha rumahan begitu, ke Puput dia proses endorse-nya itu kayak bagaimana? Jadi untuk yang di bio Instagram kan nomor admin, Kak, karena dari 2020 akhir itu saya sudah tidak bisa sendiri handle endorsan. Jadi saya selalu membutuhkan admin untuk yang atur schedule-nya, untuk yang melakukan payment, untuk yang menjelaskan bagaimana termnya. Jadi melalui admin. Jadi ada adminnya nanti, ada bisa langsung menghubungi admin. Di sana sudah lengkap juga price list, red card dan segala macam itu ya. Gitu guys. Kalau misalnya nih ada yang kayak saya ingin deh coba Puput tapi takut harganya mahal. Oh jangan guys. Jangan harganya mahal sama Puput. Nah bagaimana tuh Put? Memang harganya Puput mahal ya kalau untuk red card Instagram? Tidak. Tidak ya. Tapi itu relatif ya, Kak. Ada beberapa orang yang bilang mungkin mahal, ada mungkin beberapa yang bilang biasa Ji, kayak worth it Ji. Karena dibandingkan dengan engagement yang sih, dia Kak, dapat ya dari saya akunnya. Kasih price list itu maksudnya saya sudah tahu value-nya itu bakalan seperti apa, value-nya diriku tuh ke ini brand seperti apa, impact-nya seperti apa. Jadi menurutku worth it lah. Itu dia yang penting. Saat kita tahu brand kita, diri kita bisa menentukan saya sudah cocok nih untuk harga seperti ini. Penting gitu sekali untuk mengenali ya. Puput ada pilih-pilih produk nggak? Iya, Kak. Puput pilih juga ya. Sebenarnya dari 2 tahun terakhir sih, Kak. Kayak untuk image Puput juga, untuk apa? Dulu kan pada saat 2018-2019 kan masih terima semua yang kayak makanan. Pokoknya makanan ABCD pun diterima. Karena kan namanya endorsement, kita dapat makanan, senang gitu. Betul. Apalagi dikasih uang 50.000 misalkan 50.000. Oh, sudah dapat makanan, dapat uang lagi. Tapi ada suatu hal yang paling penting juga, honest review terhadap produk. Karena saya juga pernah dapat teguran, pernah dapat saran dari teman-teman Instagram, Put kalau bisa makanan yang ini dikasih tahu dulu deh sama ownernya, rasanya seperti ini, rasanya seperti iya. Nah dari situ saya lebih memilah-milah lagi, Kak. Apalagi sekarang bukan tidak mau membantu ya guys, karena ada beberapa juga yang mengendorse kadang kurang memperhatikan mulai dari packaging, rasa. Itu jujur, Kak, itu saya bayar kembali dan saya dan uangnya saya refund.
dan uangnya saya refund, tapi tetap saya kasih masukan juga, Kak ini kayaknya belum bisa deh saya promosikan karena kurang. Ada beberapa juga all shop makanan yang misalkan mereka kirim 5 makanan tapi 2-nya belum approve, jadi yang saya post memang hanya 3. Oh berarti hanya 3. berarti Seperti tidak itu. semua yang masuk itu yang Puput review Iya. terus bilang oh ini enak sekali guys, jangan lupa dibeli ya Iya guys. iya Kak, Tidak semua tetap ya? ada filter. Wow. Dan itu memang penting sekali. Jadi Betul. meskipun sekarang mungkin makannya agak bukan berkurang ya, mungkin agak lebih sedikit lah, agak lebih sedikit Konten dari yang makanan kemarin. ya, Iya, konten konten endorsean makanan. makanan. Karena mungkin mereka rasa kayaknya saya takut deh endorse sama Puput nanti kayak dia ini kayak gitu. Iya, takut. Tapi takut. sebenarnya itu yang dibutuhkan netizen ya. Iya. Misalnya saya sebagai netizen nih, saya kan ingin kalau lihat Instagramnya Puput kayak, wah ini betul-betul enak. Jadi pasti saya akan langsung coba. Dan itu Kak, ada beberapa juga online shop yang mereka selalu minta bantuan, Kak. Saya ada menu baru, boleh Kakak tester dulu. Kalau misalkan tidak enak, tidak usah dipost, Kak. Lebih Jadi bagus seperti itu sampai ya? segitu, iya bagusnya seperti itu. Sampai segitunya all shop makanan pernah ada yang mau ngendorse sampai kirim 2 kali. Sampai kirim 2 iya, kali? sampai kirim 2 Wow. kali baru pada saat rasanya approve ya, yang menurutku approve kan belum tentu orang lain approve juga. Betul. Tapi ya setidaknya lidahku ini oke lah untuk kalau makanan ya. Boleh lah ya. Boleh lah ya. Jadi Seperti karena itu. kayaknya Puput juga suka makanan juga Iya, ya, Kak. suka Saya foto-foto. iya, saya suka foto. Coba ini, coba itu. Coba ini, coba itu. Ya namanya perempuan ya, untuk kebutuhan konten ya. Sekalian makan. Makan. Nah, itu dia tadi. Kalau Puput pilih-pilih makanan juga. Kalau misalnya produk-produk lain, misalnya skincare, misalnya ada yang endorse Puput skincare, apakah semuanya juga diterima atau tetap dilakukan filter-filter kayak tadi? Tetap juga? Kak, tetap filter. Jadi ada beberapa brand-brand skincare juga yang saya tidak cocok, yang bahkan saya pernah mau coba kontrak lama. Otomatis kalau untuk kontrak lama kan saya harus coba dulu, harus tester dulu. Jadi BA misalnya Iya, begitu jadi ya? BA 1 bulan lah Iya. dulu. Saya pernah ada satu kosmetik yang saya coba 1 bulan itu dan memang langsung breakout. Oh. Dan itu tidak ada tanggung jawab juga dari brand itu untuk memperbaiki atau menghilangkan ya? apa. Jadi mungkin saya bilang kayaknya lebih difilter lagi deh, kayaknya saya ini tidak bisa terlalu menerima semua brand skincare karena jatuhnya di saya juga kayak oh my god, gimana saya caranya mempromosikan skincare sedangkan muka aku lagi breakout betul. itu. Jadi mending ditolak, mending Iya, diberitahu dulu ya mending termsnya saya ya. beritahu. Jadi brand-brand juga harus tahu kondisi kulitku seperti apa, cocok atau tidaknya. Jadi kalau misalkan kita review dari hati, dari ketikan sendiri yang tanpa Memang ini jujur, memang honest jujur, ya, honest honest, review. pasti orang kayak oh kayaknya betul-betul dia pakai deh ini. Nah, itu dia. Jadi value-nya Puput pun bertambah, Puput juga tidak sembarangan menerima Iya Kak. barang, orang pun akan lebih lebih trust ya Betul, sama akunnya betul. Puput. Nah, itu tadi hal-hal yang menyenangkan. Menyenangkan, Jadi itu hal banyak menyenangkan. ketemu orang, banyak orang, melihat hal-hal baru. hal baru. Kalau jalan-jalan juga termasuk salah satu Konten? privilege dari seorang selebgram nggak? Influencer. Jalan-jalan, iya betul Kak. Jadi kalau kita sering jalan-jalan mungkin bakalan dilihat sama travel ya. Mungkin bakalan dapat endorse gitu. Dapat endorse dapet juga. endorse. Paling jauh nih Puput jalan-jalannya kemana paling jauh? Paling jauh saya kayaknya kemarin ke Swiss. Wow, kita hanya bisa melihatnya di Google. Iya, itu adalah salah satu wishlist sih Kak. Keren, Wishlist keren, juga. keren. Ke Swiss tuh kapan? Ke Swiss kemarin tahun kemarin Kak. Oh, tahun Tahun kemarin. kemarin. Awal tahun juga. awal Ceritanya tahun. gimana tuh biar sampai ke sana? Karena sering lewat FYP ku. Sering lihat FYP ku, terus karena ada snow-nya juga, terus pas ada lagi winter. ada ini gunungnya Toblerone. Oh. Itu adalah salah satu Wishlist juga ya? impianku, manifesting Bucket list. foto Toblerone. coklatnya di belakang gunungnya. Wow. Seperti itu Kak. Itu saya lihat juga di Instagramnya Puput tuh. Iya, Ada Kak. kayak bungkus Toblerone, Toblerone, terus ada terus di belakangnya gunung gunungnya. yang sama persis seperti di brandnya. coklatnya. Wow, keren sekali. Gitu. Berapa lama kemarin di sana? Itu 9 hari dan pada saat itu pulangnya juga masih karantina Kak. Oh, masih karantina. masih diberlakukan karantina Masih dari luar diberlakukan. negeri Jadi itu pada ya? saat saya selesai karantina itu dicabut. Iya. Waktu sudah selesai baru Pada dicabut. saat saya selesai 5 hari, waktu itu 5 hari Kak. Nah, selesai itu
selesai keluar dari hotel dan besok gitu ditiadakan. Karena memang sudah akhir tahun kan. Iya kayak oh my god kayak ya kalau Allah. begitu mending 5 harinya saya di sana lagi. Iya betul Kak, betul. Mending begitu daripada di karantina. Oke, itu dia paling jauh ke Swiss. Dan bisa dilirik sama perusahaan-perusahaan travel begitu untuk di endorse ya. Itu keren sekali, serius itu keren sekali. Itu hal-hal yang menyenangkan. Ada lagi enggak yang menyenangkan yang bikin Puput kayak wow, ternyata jadi selebgram itu sangat luar biasa. Paling dikenalkan dengan orang-orang yang lebih dikenalkan dengan orang-orang yang lebih apa ya, yang lebih hebat gitu. Berkolaborasi dengan orang hebat lewat Instagram. Paling seperti itu sih Kak, lebih ke interaksi orang-orang sih. Saya lebih suka. Lebih suka ya. Memang Puput orangnya introvert, extrovert. Saya Extrovert ya. Iya. Berarti kalau lagi bad mood apa mending ketemu teman-teman, ketawa. Iya. Lebih baik saya keluar dari rumah deh. Lebih baik saya cari teman-teman jalan-jalan, iya. Tapi betul. memang Puput ini salah satu influencer yang memang temannya banyak sekali ya. Puput itu kayak dikenal di semua circle karena anaknya juga ramah, friendly begitu dan jadi humble gitu. Rajin menabung ya. Jadi memang Kak, saya harus juga perbaiki hubungan sosialku dengan orang-orang karena meskipun di media kita banyak teman, tapi kalau di real life kita nggak banyak juga, kurang deh influence-nya juga itu. Saya Menurut punya Puput banyak itu penting teman juga ya, iya. bukan hanya sekedar di dunia maya atau Kak. virtual. Jadi saya punya juga banyak teman-teman yang di real life yang bahkan kita tidak follow-followan di Instagram, tapi di real life kita akrab sekali. Iya, gitu. seperti itu. Jadi memang lebih, koneksi penting juga ya. Penting sekali Kak. Walaupun mungkin hidupnya Puput banyak di Instagram, tapi penting juga untuk benar-benar bangun yang real life-nya sama real life harus. Itu yang menyenangkan. Nah, inspirasinya Puput siapa sih? Inspirasi untuk stylenya mungkin sehari-hari. Saya paling suka lihat di Pinterest sih Kak. Kalau ini OOTD di Pinterest sih, lebih ke Pinterest ya, model-model baju. Ada tokoh influencer yang Puput follow terus lihat kayak hari ini dia begini, paling dia bikin konten ini, saya juga bikin konten ini deh nanti gitu. Kalau saya belum deh Kak. Paling kalau artis cuma satu, Raisa. Raisa. Nah, cocok ya dia jadi adiknya Raisa. Cocok. Iya Kak, itu saya fans sekali dari lama sekali. Sudah pernah nonton konser Raisa? Sudah pernah nonton. Semoga Raisa nonton podcast ini ya. Siapa tahu. Semoga Raisa nonton. Tapi BTW Raisa mau datang Kak bulan 6. Bulan 6 di Kendari. Wih, mantap tuh. Keren. Puput juga saya lihat aktif di HIPMI ya, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Bukan di HIPMI Kak, di Kadin. Kamar Dagang Industri. Kamar Dagang Industri. Iya. Itu Kadin Girls ya namanya. Iya. Yang sampai bikin konser kemarin. Iya. Itu awal masuk Kadin itu gimana ceritanya, Put? Jadi kemarin itu ditawarkan sama Kak Soraya. Kak Soraya tawarkan itu di bidang pariwisata, karena kan di Kamar Dagang Industri itu ada beberapa sub-sub Kak, mulai dari UMKM, terus ada pertambangan, ada pariwisata, perhotelan. Banyak ya? Iya banyak Kak, jadi banyak. Jadi Puput di bagian? Saya di bagian pariwisata dan promosi. Bagian pariwisata dan promosi. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatannya pemerintah kolaborasi dengan Kadin, mungkin promosinya pakai saya gitu ya guys. Gitu ya, jangan lupa. Jangan lupa ya. Jangan lupa. Itu gitu. Pasti harus lewat Puput. Nah, itu hal yang menyenangkan. Menyenangkan Kak. Hal yang kurang menyenangkan mungkin. Kurang menyenangkan apa? Dari media sosial Kak. Ya, dari bermedia sosial, dari menjadi seorang influencer, selebgram gitu. Oke. Jadi kalau yang kurang menyenangkan paling ada beberapa orang yang tidak sependapat ya sama kita. Ada beberapa orang yang kontra dengan postingan-postingan kita misalkan. Tapi kalau saya menurutku itu wajar sih, karena tidak mungkin kan semua orang suka sama postinganku. Betul. Atau tidak semua orang senang. Pasti ada yang kontra atau mungkin ada yang tersinggung Kak. Jadi saya sebenarnya tidak bisa membatasi itu Kak. It's okay. Itu pilihannya mereka juga, dan saya juga tetap dengan pilihanku sendiri. Betul. Terus yang tidak menyenangkan adalah banyak beberapa akun-akun yang mengatasnamakan namaku
terus memakai fotoku juga, terus kadang DM orang gitu. Itu ada yang kurang duplikat iya, gitu ya iya Kak. akunnya. Terus ada yang chat kayak minta pulsa terus iya Kak, terus kayak chat ada yang ajak jalan kayak hah, oh my god. Terus kenapa ini di DM Instagramku, Kak, kenapa kita tidak jalan, saya sudah hah, Maksudnya siapa yang janjian? oh my god. Kenapa? Nah Siapa itu yang janjian? akun fake Kak, akun fake fake ya? iya, yang mengataskan namaku. Terus pernah ada yang buat giveaway juga. Terus Wah, sampai giveaway? sampai giveaway. Dulu kan saya sering giveaway. Mungkin karena dia lihat, jadi dia DM semua followingku yang teman-teman dekatku, dibilang katanya ini akun baruku. Waduh, iya. Bahaya sih itu. Jadi kayak orang-orang itu kayaknya tahun lalu deh Kak. Jadi orang-orang banyak yang DM kayak, ini akunmu kah? Kenapa bisa seperti ini? Nah pada saat itu muncullah lagi saya membaka-baka ya, membaka-baka lagi di Instagram kalau itu adalah bukan akun saya. Jadi paling itu Kak. Kayak ada namanya juga kalau kita posting kehidupan kita di media Di media sosial pasti agak susah yang namanya privacy ya. Iya, Kak. Jadi foto kita bisa diambil orang, Iya, bisa betul. jadi mungkin itu. Terus betul, itu yang akun-akun gitu cukup meresahkan. Pernah enggak Puput sampai merasa kayak wah kayaknya saya harus lapor polisi deh kalau ini? Dulu waktu SMA saya pernah yang namanya anak-anak SMA pada saat dapat akun fake gitu kayak heboh sekali ya, kayak kita jengkel sekali kenapa dia pakai nama aku. Dulu sempat waktu SMA saya lapor juga ke polisi karena menurutku ada beberapa pencemaran nama baik gitu. Betul. Dia lakukan apa di akunnya itu bicara yang tidak betul misalkan, itu pernah. Tapi ya kurang direspon, it's okay. Jadi pada saat sekarang ini kalau ada yang seperti itu lagi, anggap angin lewat, karena pada saat itu mungkin akan bertahan 1 minggu setelahnya hilang. Pasti hilang ya. Iya pasti hilang. Jadi saya lebih masa bodoh sih Kak. Lebih masa bodoh. Mungkin lebih baik klarifikasi di akun sendiri ya. Kalau saya lebih ke memblokir selagi itu tidak mengganggu sekelilingku ya, kayak teman-temanku kayak anu dulu ini ya. Saya lebih memilih memblokir dan tidak melihat akun itu lagi menurutku. Apalagi kalau akun fake kan Kak, kalau akun fake kan buang-buang waktu kalau kita yang ladenin. followingnya followersnya 0, tapi followingnya ratusan. Kayaknya relate. Kayaknya Kak Deborah pernah mendapat akun fake deh. Kayak kok kenapa banyak sekali followingmu gitu. Iya. Nah begitu. Jadi itu tadi Puput sudah sempat cerita soal blokir. Nah ini yang saya mau tanya, bagaimana Puput menghadapi hate comment atau bulian orang atau netizen yang netizen toh biarpun kau sudah benar kayak tetap saja dicarikan gitu celah. Bagaimana Puput? Kalau saya paling kalau hate comment Kak minim sih. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya minim. Terus tapi kalau orang-orang netizen yang aneh-aneh gitu, yang membuli atau apa? Alhamdulillah itu juga minim tapi tetap ada. Kalau saya paling saya selalu pertama saya balas dulu ya, karena ya namanya manusia ada rasa jengkel juga ya Kak. Tidak mungkin langsung kayak ini biasa Ji. Nggak mungkin. Pasti ada jengkel dulu, pasti ada deg-degan dulu. Siapa ini di? Siapa ini? Siapa ini? Tapi setelah itu saya kan tipikal orang yang selalu cerita sama teman-teman dekatku. Kayak bagaimana ini? Kayak saranmu Pi. Jadi teman-temanku kayak yang ini Kak, jangan mi. Skip. Langsung blokir saja lah. Nanti kok kepikiran lagi. Mending ayo kita keluar karaoke. Teman-temanku bagusnya seperti itu Kak. Jadi pada saat ada hate comment seperti itu, saya lebih cari kesenangan lagi di luar supaya saya lupa. Apalagi kalau kau sudah bad mood nih. Iya. Tapi saya juga Kak orangnya cepat lupa. Tidak sampai ke hati sekali. Karena mungkin dulu saya pernah yang sampai hati sekali, dan saya rasa tidak ada juga gunanya untuk kita selalu ladeni hal-hal seperti itu. Jadi mungkin sekarang lebih bersikap kayak ya sudah, lewat saja seperti itu. Kayaknya sepertinya itu salah satu tips bagaimana kita bisa Kak tetap waras di media sosial ya. Dan harus kita juga harus bandingkan orang yang support kita misalkan 99 orang dengan orang yang hate kita misalkan cuma 1 orang. Lebih besar yang dukung lah. Jadi kayak kalau cuma 1 kayak
mau tumbang kayak aduh. Nah, jangan ya. Jangan guys. Jangan. Nah, itu dia. Kadang saya ada teman, Ya, dia Kak. walaupun 10 orang sudah komen positif, tapi kalau ada satu saja yang misalnya dia berfoto toh, baru bilang, ih gendutnya Mikau. Langsung dia kepikiran karena Oh, satu komen itu. satu komen itu. Padahal 10 orang Suka. bilang, ih cantik, bagus Iya, fotonya, iya. dan diperhatikan gitu. Iya. Kalau Puput bagaimana? Puput juga merasa terganggu enggak kalau misalnya dari 10 orang yang komen positif ada Iya, satu iya. yang tiba-tiba nyelip komen negatif? Iya. Kalau terganggu pasti iya terganggu, apalagi cuma satu orang ya Kak. Kayak Coba siapa kayak orang nih? jangan satu lah, 3 orang saja Cuma kayak. tiga. Oh kalau 3 orang biar mi deh. Tapi kalau satu orang kayak kepikiran sekali begitu. Kayak kenapa bisa di Kayak saat kenapa semua orang di saat semua orang suka kenapa kau tidak? gitu. Tapi kalau saya apa karena saya terlalu over pede ya Kak. Dan kalau tentang foto ya lewat saja gitu. Tidak pernah Tidak sampai terlalu, kepikiran. Enggak pernah. Oke. Seperti itu. Itu dia tadi yang tidak menyenangkan soal privacy, soal Iya Kak, soal privacy. head comment atau Head mungkin comment. orang-orang aneh yang biasa kita Orang tidak tahu aneh. siapa. Kak, ayo, saya sudah di tempat ini. Ada sampai begitu, Iya, sampai janjian. ada yang seperti itu. Sampai Ada. janjian padahal Puput tidak pernah Memang janjian. itu rata-rata memang yang laki-laki ya, mungkin mereka ditipu ya. Para Mungkin laki-laki ada jangan akun. ditipu ya dengan muka yang dipasang di Instagram. Maksudnya Iya. kalian juga harus pintar-pintar bermedia sosial, lihat apakah ini akun asliku atau bukan. Apakah ini yang betul-betul original atau bukan. Kan kalian bisa membedakan gitu. Iya, dari username-nya saja Dari mungkin username-nya, sudah beda. apakah dari story-nya. Sampai pernah Kak ada akun fake, namanya memang bukan nama aku tapi fotoku semua. Dan story-nya hari ini saya story, dia juga story. Oh. Jadi dia itu apa ya? Bukan cam record juga. Kayak dia download mungkin ya, dia download storymu. tapi saya bingung dari mana dia download itu ya. Tapi mungkin kualitas videonya lebih kabur. lebih kabur karena apa yang sudah terupload ke Instagram. Iya, Jadi story apapun yang gue Story, tampilkan iya, jadi iya. kayak kopiannya. Iya kopiannya, jadi kayak seakan-akan itu akunku dan keseharianku ada di story itu. Nah, itu yang bahaya. Itu Apalagi bahaya kalau dia juga, pakai menipu orang, Iya, dia Kak. pakai Minta pulsa, minta uang transfer, atau oh my God. pinjol mungkin. Pinjol, oh my god. Oh my Jangan god. sampai. Oke, itu dia tadi berarti memang harus tetap berhati-hati. Berhati-hati. Iya, Berhati-hati ya buat semua yang mungkin yang mau mencoba seperti Puput berkarir di media sosial, hati-hati. Nah, bagaimana caranya Puput menjadi seseorang yang tetap positive vibes? Kayak tadi kan Puput sudah sempat cerita, kadang ada momen-momennya bad mood. Bad mood, ya. Misalnya Puput harus muncul di kamera atau harus mengupload sesuatu. Nah, saat itu perasaannya lagi sangat tidak enak, lagi sangat bad tidak mood. enak. Apa yang Puput lakukan? Saya tipikal orang yang selalu paksa diriku untuk ini Kak. Maksudnya, pokoknya saya harus profesional. Iya, saya harus, karena kasihan orang yang misalkan yang di acara mereka sudah undang, terus kita tidak berikan impact yang bagus juga, takutnya kayak dasar ini Puput, jangan lagi kita pakai di event ini deh, tidak profesional dia kayak. Saya takut sekali yang seperti itu, apalagi kalau di pekerjaan ya Kak. Maksudnya kita kan workaholic lah, suka kerja lah, jadi kita selalu memberikan yang terbaik lah. Saya kan termasuk pelayanan jasa juga ya Kak, bisa termasuk ya. Betul, bisa termasuk ini jasa. Pelayanan jasa. Jadi kalau orang-orang yang bekerja di pelayanan jasa pasti selalu mau yang terbaik untuk kliennya. Betul, itu. kualitas Iya, yang kualitas terbaik lah ya. Dan memang kalau misalnya saya tidak bisa, saya pasti bilang kayak Kak, maaf saya tidak bisa hari ini karena saya terkendala di sini. Pasti saya selalu bilang Kak. Selalu saya konfirmasi. Pokoknya ini harus komunikatif lah. Harus komunikatif. Jadi saat Puput mungkin lagi down atau lagi sedih misalnya, mungkin saya tidak terima endorsan dulu, tidak terima. mending tidak diterima Iya, ya, mending daripada tidak diterima tapi karena dilakukan setengah hati ya. Iya. Sama kalau misalnya kita habis menangis malamnya, besok mereview bungkak pasti mata kayak orang juga, Kak jangan lupa istirahat, Kak jangan lupa makan, itu matanya Kayak kita habis begadang iya, Kak. begitu Kak. Gitu nih. Berarti memang lebih pintar-pintar lagi ya. Iya, Mila. pintar-pintar. Sama membangkitkan mood sendiri juga itu penting guys. Nah, kalau Puput cara membangkitkan Puputnya bagaimana? Kalau saya paling dengar musik, dengar musik baru yang cerminan bercermin di kamar yang kayak ganti-ganti baju. Iya, saya itu guys. Saya itu. Yang kayak di film-film anak-anak Iya, remaja ya, saya seperti nyanyi-nyanyi itu, di Kak. depan cermin Iya, terus Kak, saya ganti-ganti seperti baju. itu. Oh, itu bisa Bangkitkan bikin mood. mood jadi lebih ceria, jadi lebih bersemangat. lebih bersemangat gitu. Apa yang menurut Puput penting dimiliki oleh orang yang bergerak di dunia
influencer, selebgram? Apa poin-poin yang kayak harus seperti ini? Kalau saya menurutku mungkin personal branding Kak. Mungkin personal branding. Jadi kalau misalkan saya personal brandingku dikenal promosi fashion misalkan. Jadi kalau orang apa-apa kalau mau cari referensi outfit atau baju bisa tanya ke saya. Betul. Seperti itu. Kalau misalnya kita suka review makanan, kayak misalnya ada temanku kayak Kendari Food ya. Jadi dia kontennya full makanan gitu. Jadi kalau orang mau beli makanan atau mencari referensi makanan lebih spesifik ke dia gitu. Tapi paling kalau personal branding penting yang dimiliki, terus lebih pure di Instagram, maksudnya tidak terlalu dibuat-buat lah menurutku, tidak terlalu dibuat-buat dalam artian yang tidak terlalu menjaga citra atau apa. Post sesuka berarti hati kalian. Kejujuran penting juga ya. Iya, kejujuran juga penting dalam kita berkonten, dalam kita membuat sesuatu. Betul Selain sekali. dari personal branding, kan kadang orang kayak sama masukan saya semuanya deh, semua yang saya bisa sama masukan ini, masukan itu. Jadi kadang mungkin kurang jelas personal brandingnya dia apa. Itu menurut Puput lebih terkenal yang jelas personal brandingnya atau yang gado-gado seperti itu? Kayaknya saya belum bisa menilai antara dua itu Kak, karena saya juga ada beberapa yang masih gado-gado, ada juga beberapa yang menetap kayak fashion. Kalau fashion kan selalu ada di storyku gitu, selalu ada beberapa all shop yang endorse untuk fashion. Jadi fashion memang kalau di saya kayaknya sudah melekat sekali deh. Apalagi saya suka pre-love kan guys. Iya, suka pre-love. Apalagi saya suka pre-love. Jadi orang-orang kayak kalau mau cari baju yang unik-unik kayaknya sama Puput deh kayak gitu. Ini saya dapat dari orang juga ya, bukan saya menilai diriku sendiri ya guys. Karena orang-orang selalu kasih testi juga Kak. Nanti kalau jualan baju-baju yang unik-unik dong, yang ini kayak iya oke. Jadi selalu ada feedback juga ya. Iya, gitu Kak. Kalau menurut Puput, penting nggak saran dan kritik itu dalam berkonten, dalam membangun media sosial kita? Iya Kak, sangat-sangat penting. Jadi bukan cuma saran ya, teguran juga, teguran itu sangat-sangat penting. Kayak Put, kayaknya kamu kurang deh bulan ini konten ini, seharusnya kamu bisa lebih banyak lagi buat ini. Put, kayaknya kontenmu ini bulan depan jangan deh kok upload, kayak kurang kayak saya bilang iya. Jadi ada masukan-masukan seperti itu juga ya? Itu dari siapa? Dari teman-teman terdekat. Dari teman-teman terdekat. Jadi kayak ada orang bilang, Put, bosan deh kontenmu endorse terus. Puput nggak tersinggung itu kalau ada teman yang bicara begitu? Kalau saya sebenarnya tidak tersinggung kalau saya. Tapi kan yang namanya orang mau beri saran tetap kita terima. Jadi pada saat mereka bilang, bosan deh lihat kontenmu jualan dan endorse terus, iya tunggu saya jalan-jalan ya. Langsung jalan-jalan lah. Pada saat jalan-jalan naiklah viewers itu semuanya. Tetap kalau naik viewers tetap jualan. Ya. Jadi tujuan utamanya adalah untuk jualan. Iya betul Kak. Luar biasa sekali mahasiswa ekonomi manajemen pemasaran. Keren sekali. Nah itu dia tadi caranya untuk tetap positive vibes, harus dikelilingi juga sama support system yang baik juga. Kalau dari keluarga bagaimana Put? Kalau dari keluarga alhamdulillah full support 100%. Full support. Jadi mereka juga kadang kasihan kalau saya selalu pulang malam Kak. Kayak aduh ini makan jika kayak bagaimana ini kuliah, selalu yang ditanya bagaimana kuliahmu, kayak iya jalan kuliah dalam hati. Susah bagi waktunya. Iya. Jadi kadang kalau saya sudah sakit kayak capek begitu kayak sudah berhenti dulu. Jangan dulu terima endorsan. Terus kayak keluarga juga kalau malah mereka senang ya kalau apalagi makanan ya. Jadi banyak makanan di rumah. Jadi baju-baju juga coba, bisa dicoba juga ada sama orang. Baju-baju pun juga ada beberapa misalkan baju endorsan yang saya tidak pakai langsung kasih ke keluarga mungkin. Seperti itu. Jadi mereka senang juga. Puput pernah hitung enggak kira-kira ini berapa brand yang sudah pernah berkolaborasi sama Puput sejauh ini? Kayaknya saya tidak pernah hitung Kak, karena ratusan ada enggak? Iya, ratusan ada.
Keren Dan juga ya. Dan banyak, itu macam-macam. macam-macam Kak. Karena saya pernah lihat ada brand yang untuk ojol juga ya. Iya. Ada ojol juga pernah Puput, terus pokoknya macam-macam deh, bervariasi. Iya, macam-macam. Puput juga pernah diundang nih untuk jadi speaker, jadi narasumber untuk membicarakan tentang media sosial dan yang lain. Iya. Semuanya itu sebenarnya Puput pelajari sendiri atau memang based on experience berdasarkan pengalaman sendiri? Iya, dari experience sih Kak. Sebenarnya sebenarnya saya sedikit insecure ya kalau misalnya saya diajak seminar apa segala macam, karena saya rasa kayaknya ilmuku belum sampai setinggi itu. Tapi kalau orang mau sharing, oke, saya sharing sesuai dengan pengalamanku. Saya tidak mengajarkan ya guys, tapi saya cuma sharing dan saya kasih tahu apa-apa yang sudah pernah saya lewati, apa yang cocok dan apa yang tidak cocok di media sosial begitu. Kadang saya juga selalu insecure Kak kalau misalnya ada orang yang ajak, ini ada yang mau panggil untuk jadi pembicara. Iya, pembicara. Kayaknya belum deh. Sorry kalau pembahasannya terlalu berat. Takutnya kalau saya terima semua ajakan-ajakan seperti itu Kak, maksudnya ajakan talk show, bukan talk show sih, lebih ke seminar ya? Yang formal lah, yang kita disandingkan dengan beberapa orang-orang besar ya. Kalau misalkan kita tidak sampai ilmunya juga, mau baka-baka yang terlalu panjang dan terlalu tinggi, takutnya tidak sesuai. Jadi lebih baik saya bilang maaf, kayaknya saya belum di tahap itu deh. Saya masih kayak, aduh saya takut deh nanti jangan sampai saya bicara di depan langsung kayak, masa weh, kayak yuka weh. Saya masih ada rasa-rasa seperti itu juga Kak. Begitu juga. Berarti Puput masih bisa insecure juga ya di balik ke overpedean itu, masih bisa insecure juga ya. Iya, kalau dibandingkan kayak dengan berdasarkan pengalaman, sama-sama orang-orang besar, apalagi membawakan materi yang notabene-nya itu semua ada teorinya kan. Pasti Kak. Pasti ada ahli-ahli di situ. Saya mungkin belum mempelajari atau belum mendalami hal-hal yang seperti itu. Tapi kalau misalkan mau sharing tentang experience-ku, bagaimana caraku bermedia sosial, saya tidak mengajarkan, tapi saya cuma memberitahu seperti itu. Berbagi lah, sharing. Seperti lebih ke situ sih. Lebih ke sharing. Berarti dia bukan kayak mau mengajari orang atau apa ya. Dan Puput juga kan lebih profesional. Ini edukator bukan. Berarti Puput juga memang tidak semuanya harus diterima, tidak semuanya harus dilakukan. Tidak semuanya harus dilakukan menurutku. Harus tetap saya pilih-pilih juga. Karena kalau kita ambil semuanya yang menurut tak itu tidak, maksudnya bukan basic tak di situ, kayaknya orang bakalan kayak kayaknya terlalu dipaksakan deh. Iya. Jadi kayak seperti itu. Jadi saya paling terima yang sesuai dengan basicku, dengan apa yang bisa saya share seperti itu, media sosial, berwirausaha. Gitu. Paling seperti itu Kak. Gitu ya. Kalau untuk usaha-usaha nih, usaha-usaha yang Puput tekuni sekarang, memang dari dalam diri sendiri selalu ada keinginan untuk saya ingin jual sesuatu deh, saya ingin lakukan sesuatu deh, dibanding misalnya bekerja di kantoran ya atau di perusahaan gitu. Apakah memang dari dalam diri Puput memang sudah ada keinginan untuk wira swasta gitu? Iya, berwirausaha itu kayaknya semua orang bisa deh Kak menurutku. Tapi ada orang yang tidak berani Ada orang yang kayak, tidak berani. Saya takut dia menjual deh, saya takut ditolak, saya takut rugi, saya takut begitu. Nah, bagaimana Puput memulainya itu di awal-awal? Saya dulu dari SMP Kak, saya suka jual-jual pakaian dulu. Dulu saya ingat sekali tuh, saya sama temanku itu kita jual celana jeans putih. Dulu kan trending itu celana putih kan guys. Waktu itu saya masih SMP. Masih SMP? Iya. Dulu kan kita pesannya dulu kan belum ada Shopee Kak. Dulu kan belum ada. Jadi bagaimana caranya kita dapat distributor ini ya? Iya, yang mau distribusikan ini celana. Dapatlah kita satu tempat. Dulu kita pesan lewat BBM. Iya, dulu kita pesan lewat BBM. Pin deh. Iya. Berapa pinmu? Terus waktu SMP. Jadi saya sama temanku itu kita jualan celana putih kan 100 ribuan lah berapa. Nah, pada saat enak, untung 30.000, 20.000. Untung sudah mulai dapat sedikit. untung. Nah, pada saat ini permintaan banyak tapi
ongkirnya maksudnya jauh dan Jauh. Ya itu salah satu kekurangan kita di Sulawesi ya. iya, ongkirnya Ongkirnya jauh. lumayan mahal. Jadi kita cari toko-toko yang ada di Sulawesi Tenggara. Maksudnya yang di Kendari ini yang jual celana putih. Kita beli baru kita kasih Jual ke customer. Iya, jual ulang. Oh. Jadi seperti itu. Berarti memang dari kecil Puput Iya, sudah dari ada SMP. keinginan untuk menjual sesuatu, ada bakat Iya, ya. karena ini juga Kak, kalau kita dapat uang yang lebih dari kerja keras kita mau beli apapun enak. Jadi kayak plong gitu, plong. Nggak perlu lagi minta sama orang tua gitu. Iya, jadi ada penghasilan sendiri. Ada penghasilan sendiri. Dan gitu. itu bagus loh karena tidak tergantung pada harus ada pekerjaan dulu baru ada penghasilan. Iya, Kita bisa Kak. menciptakan sendiri Betul, pekerjaan betul, itu. betul. Jadi itu mulai dari jualan jeans putih Jeans dulu. putih sama karena kan SMP. uang jajanku dulu 10.000 guys SMP. Dah 10.000 tapi diantar jemput. Oh, diantar jemput. Tapi diantar Paling beli jemput. ya nasi kuning lah di kantin gitu di. Dulu uang jajanku 10.000. Teman-temanku sudah 15.000, saya stuck di 10.000. 10.000. Jadi caranya menambah itu dengan caranya menambah dengan bagaimana, jualan. pokoknya bagaimana caraku ini harus dapat uang lebih, pokoknya saya harus beli baju, beli ini. keren. Pernah nggak Puput alami yang namanya rugi mungkin Iya, atau iya, ada iya. orang beli tapi tidak bayar atau Iya, atau pernah, apa Kak, begitu pernah. sudah order tapi Pasti, ternyata pasti, Kak, tidak pasti. jadi. Sudah kita belikan barangnya, apalagi yang sistem ini kan kita stok barang banyak, Iya, kita stok. banyak di awal banyak yang mau beli, Mm-mm. mau COD, pada saat dihubungi sama kurir tidak jadi. Ada Astaga. pasti yang seperti itu Kak, Ada pasti begitu. ada, pasti. Tapi bagaimana Puput mengatasi itu? Itu kan pasti iya, iya. tantangan, itu pasti cobaan ya dalam usaha. Yang selalu saya tanamkan juga kalau pakaian ya guys, apalagi fashion itu kan tidak basi. Jadi kita mau simpan berapa lama pun, berbulan-bulan pun itu pakaian tetap utuh. Jadi mungkin kita lebih memperbaiki di promosinya seperti apa. Kalau misalnya lewat media sosial itu sudah tidak ada yang beli, ya Jangan menyerah ya. secara langsung menawarkan ada produkku ini, beli. Nah seperti itu. Jadi kalau misalnya ada satu barang yang tidak laku di media sosial, mungkin saya bakalan tawarkan ke teman-teman dekatku, Oh begitu. ke orang-orang yang saya ketemu, ini beli beli. Pokoknya harus. Puput nggak takut ditolak? Nggak takut. Nggak takut kalau Nggak misalnya takut. orang Karena kayak, dulu "Ih, sudah ntar deh." karena namanya menjual Kak, pasti banyak orang, sana suka, Iya, sana suka, jangan deh. jangan Ih, kau menjual terus kalau gitu. Iya Kak, begitu. Nggak pernah begitu. Sering jing seperti itu, tapi ya yang Puput namanya- tetap. iya, pokoknya kalau ada lagi temanku, beli dulu jualanku. Keren sih, sangat inspiratif ya. Itu Seperti memang itu, Kak. harus mengalahkan rasa malu, rasa Iya, minder karena kan gitu. kita juga butuh duit kan guys. Betul. Kalau iya, Selagi itu halal, kenapa selagi itu tidak ya? halal, dan menjual memang menurutku sangat pekerjaan yang sangat gampang ya. Kalau menurutku ada beberapa orang yang bilang susah, tapi kita mulai dari teman-teman terdekat dulu. Teman-teman terdekat itu pentingnya kita bangun sosial juga Kak. Jadi orang-orang di real life memang kayak dia percaya, ini produknya bagus kayak gitu. Saya percaya nih anak. Jadi bukan gitu. cuma di media sosial, tapi di real life juga harus bagus hubungan sosialnya. Iya betul, karena banyak orang sih dia banyak temannya di media sosial, tapi pas di real life Di real ternyata life dia kayak- sering sendirian, Iya, di iya. handphone terus, tidak pernah kemana-mana. Iya, Tapi kalau di betul. media sosial, Wow. gitu. Iya. Ternyata penting juga Penting real sekali. life, membangun Real life. koneksi ya Iya. sama orang lain. Menurut Puput harus cantik dulu ndak baru bisa banyak followers di Instagram atau di media sosial? Kayaknya tidak deh guys, karena banyak orang-orang kreatif yang bahkan bukan dirinya dia tunjukkan, tapi kayak karyanya mungkin, kayak dari hasil-hasil videonya mungkin, kayak editingnya mungkin. Menurutku tidak harus cantik tidak dulu. harus cantik dulu. Tapi nanti kalian bilang, iya karena kamu sudah cantik. Jangan. Iya kan biasa. Jadi Gitu, pro iya. dan kontra juga. Kok bilang begitu? Pro dan kontra juga. Kok bilang gitu Ini karena kau pertanyaan cantik ini. gitu ya. Kau bilang begitu karena kau cantik gini. Ya pada saat kalau misalnya kita rasa diri kita dalam hal tidak cantik, mungkin kita bisa berprestasi di bidang lain, mungkin bukan di bidang kecantikan mungkin. Mungkin Tidak di perlu bidang harus di bidang yang sama tidak ya. harus di bidang yang sama guys, karena banyak juga orang yang banyak followersnya karena karya-karyanya, bukan betul. karena mukanya gitu. Puput yakin nggak dalam setiap orang pasti ada sesuatu yang spesial dari dia? Iya yakin Kak, yakin sekali. Tinggal mungkin orangnya saja ya belum Iya, menggali atau menggali. belum.
mengeksplor lagi. Sama lingkungan juga, lingkungan yang support. Penting ya. Iya, penting. Support penting. system, Support circle system. kita itu harus positif. Iya. Pentingnya punya circle yang positif, guys. Nah, ini lagi Put, bagaimana cara memupuk percaya diri? Misalnya untuk Percaya orang diri. yang baru coba pertama kali muncul di story mungkin, kayak ingin posting kegiatannya sehari-hari, tapi kadang takut begitu. Memupuk percaya diri itu bagaimana? Kalau saya memang itu agak susah ya Kak, karena basicnya kan orang ada punya rasa malu juga basicnya. Betul. Sama seperti saya juga dulu seperti itu. Tapi kalau untuk awal-awal itu adalah bergaul dengan orang yang pede juga. Bergaul sama orang yang kayak dia show off juga. Jadi kayak kita kecipratan ya juga seperti itu. Okay. Lingkungan sih Kak, lingkungan juga yang membuat pede. Kayak kalau kalian suka dipuji-puji sama lingkungan kalian, pasti kan kalian iya di lingkunganku udah support deh. Jadi show off gitu. Jadi kayak saat ada orang yang support kita, saat lingkungan kita kayak kok cantik Ji, kok posting gitu nih. Jadi kayak kita lebih iya di kayaknya saya cantik Ji gitu. Tapi sebaliknya ya, kalau misalnya lingkungan kita bilang indah bagusnya rokmu deh, indah bagusnya itu warna kok pakai, bisa jadi kita jadi makin minder, makin low self esteem gitu ya misalnya ya. Iya betul. Misalnya. Oke, tips perawatan ala Puput, misalnya harus minum air kah, harus tidur 8 jam sehari kah, apa tips dari Puput biar tetap cantik dan segar? Sebenarnya saya juga tidak segar ya guys, karena saya juga begadang. Sangat segar guys. Tapi paling kalau saya pun Kak merawat diri tuh pada saat selesai SMA. Selesai SMA. Jadi kalau anak-anak SMA yang bilang Kak tips pi ini, kayaknya aku belajar dulu deh karena saya juga kesian dulu SMA tidak Ji. Tapi kan masing-masing orang-orang kan beda-beda Kak. Paling melulur, sekarang kan sudah banyak skincare yang BPOM dan sudah banyak terbukti khasiatnya. Kalian bisa coba itu dan jangan skip sunscreen memang Kak. Sunscreen ya. Iya, jangan skip sunscreen dari ya. SMA. Mungkin kalian yang sudah berskincare pada saat SMA, jangan skip sunscreen. Banyak yang bilang saya hanya pakai bedak Ji, Anda butuh sunscreen. Oh my god. Saya pun saya sangat membutuhkan semuanya, mulai dari cushion apa segala macam. Tapi kan kalau malam kan itu perawatan yang paling ini Kak, yang intensif lah kalau malam. Jadi mungkin kalian perbanyak di maskeran. Iya, maskeran. Memang itu tidur dan air putih itu hal yang paling bagus wajib untuk sih ya. Untuk kulit. Tapi kulit. saya pun belum ya guys, saya pun belum menerapkan minum 2 liter per hari itu belum. Masih suka skip dan lupa-lupa juga masih ya. Susah skip. Jadi ya kalau mau cantik hatinya dulu lah. Oh, ini dia yang paling penting. Ini yang saya tunggu-tunggu sebenarnya dari tadi. Guys. Ternyata yang paling penting di luar dari fisik kita fisik adalah hati dulu. Iya. Betul. Itu luar biasa sih. Kalau sudah cantik hatinya pasti orang juga bakalan wow. Yang paling support Puput di keluarga siapa? Dua-duanya, ayah sama bundaku. Wow, dua-duanya ya. Iya. Mau say hi dulu mungkin sama ayah. Hai, ayahku dan bundaku yang nonton ini. Kalian adalah support system terbaik. Wih, keren. Aduh, sama Terima kasih ya Puput, iya, Kak, untuk kehadirannya di sini. Sampai mewek dia. Ayah dan bundanya wajib nonton. Nanti kalau sudah tayang di YouTube wajib nonton part terakhir ya. Puput sampai mewek. Sesupport apa sih sampai bikin Puput meneteskan air mata? Saya tadi mau tutup acara tapi tidak jadi ya. Kita lanjut dulu sedikit. Sesupport apa sih Put yang sampai Puput kadang merasa kayak ih deh begini sekali orang tua aku gitu. Bagaimana? Gak apa-apa, ada tisu. Kayaknya Anda pernah deh, saya pernah sih menangis di ini. Di acara-acara seperti ini. Berarti Kak Deborah yang membatalkan puasa aku kali ini ya. Jambi begitu. Jadi bagaimana? Ada momen kapan begitu pernah? Nanti di-cut saja ya guys. Support dukungan sih Kak, lebih ke dukungan dan doa. Lebih mereka selalu mendoakan kayak kalau saya misalkan lagi ada masalah, mereka selalu bilang it's okay, maksudnya kamu kan tidak sendiri gitu kan. Selalu ada orang tua yang support.
terus dukungan meskipun bukan full dukungan finansial ya Kak, paling dukungannya itu berupa doa. Mereka selalu kasih kayak wejangan lah, kayak jangan lupa sholat, kamu kan sudah dikasih banyak sama Allah, sama Tuhan, jadi kamu harus juga selalu berterima kasih gitu. Paling seperti itu. Sekarang coba lihat kamera. Coba lihat kamera. Saya kasih Puput waktu 2 menit. Kayaknya saya harus bercermin dulu. Saya kasih waktu Puput 2 menit buat ngomong ke ayah sama bunda. Apa yang ingin Puput sampaikan atau ingin berterima kasih mungkin? Untuk my lovely ayahku dan bundaku, mungkin sekarang ya belum bisa membalas semuanya, tapi mungkin nanti, dan selalu saya perjuangkan. Sedih deh, kamu nangis. Iya. Selalu saya perjuangkan apa-apa yang mimpi-mimpinya, mungkin goals-goalsnya mungkin bisa lewat saya lah. Mudah-mudahan Amin. Tuhan kasih rezeki lebih, dan Amin. Tuhan Amin. selalu kasih, Allah selalu kasih kesehatan, sampai semua itu goals kita tercapai. Amin. 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 Terima kasih ya ayah bundanya Puput. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Puput bisa ada sampai sekarang ini karena dukungan dan support kalian semua. Begitu juga dengan followersnya ya. Pokoknya tetap ingat nice comment itu yang paling penting ya. Karena semua komentar kalian itu dibaca pasti sama Puput ya. Jadi selalu support lah. Kalau kalian suka sama Puput, senang sama Puput, selalu tunjukkan support positif. Kita juga senang ada Puput di Kendari, di Sulawesi Tenggara ya, yang bisa dikenal sama banyak orang, membawa nama baik Sulawesi Tenggara, memperlihatkan bahwa ternyata anak muda Kendari itu sangat positif, sangat bisa bersaing juga dengan orang-orang lain. Sukses selalu ya Put. Iya, terima kasih Kak Deborah. Terus Kayaknya ya. saya akan buka puasa deh sebentar ini. sehat terus ya Put. Amin Kak. Sukses Kak Deborah juga ya. Tapi BTW ya, saya dulu lihat Kak Deborah itu karena dia juga kenapa ada feedback kembali? lebih duluan dia yang exit daripada saya guys. Jadi pokoknya anak-anak SMA itu kalau lihat Kak Deborah ini yang penyanyi Iya, gitu. begitulah. Cuman sekarang kan Puput lebih terkenal guys daripada saya. Ya, Mungkin Kak Deborah sudah capek ya. Sudah pensiun. Iya. Sehat selalu ya Put. Amin Kak. Sukses Terima kasih, selalu. Kak Deborah Terima juga, kasih dan banyak semua usahanya, TVRI juga. jalan-jalannya. Amin ya Tuhan. Semua Amin ya Allah. berjalan lancar. Terima kasih banyak. Saya sangat berterima kasih loh Puput mau hadir Kak. di sini. Saya Thank juga you so sangat much. senang. Thank you so much. Semua salam sama ayah bundanya, Iya, salam siap. sama keluarga semuanya ya. Sukses Iya, selalu Kak. Sukses Puput. selalu juga. Oh iya, kalau mau follow Instagramnya Puput di mana tuh? Di @puputhg ya guys. Ada di bawah ini. Puput. Di bawah ini. Nanti kita munculkan Nanti ya. kita munculkan ya. @puputhg. PUT_HG gitu. PUPU_THG Puput HG. Dan kalau jualan-jualannya semua pasti diposting lah ya di profile. Iya, pastilah kalian bisa langsung lihat di bio Instagramku. Kalau TikTok sama juga akunnya. Kalau TikTok itu namanya Dedek Gemosh. Dedek Gemes. Dedek Gemosh. Oke, itu Gitu. dia akun Instagramnya Puput, di follow ya semua. Kalau YouTube ada nggak Put? YouTube mudah-mudahan tahun ini kayak Kak. Oh, Doakan. mau merambah ke YouTube juga. Oke, amin. Semoga lancar Amin, ya, amin, sukses amin. ya. Dan jangan lupa juga ya semuanya untuk follow Instagram, media sosial, YouTube, ada TikTok juga, di Instagramnya TVRI Sulawesi Tenggara. Dan pastinya saksikan terus Mau Baka-Baka karena kita selalu punya guest star yang menarik dan oke di sini, dan pastinya tetap selalu nonton TVRI Sulawesi Tenggara ya. Saya Deborah Grace dan juga Puput pamit. Dadah. Oke Kak. Selesai juga akhirnya. Ih, Kak, sama lu deh. Tidak apa-apa sih, paling bagus Sama gitu. nangis. Kenapa nih Kak Deborah? Gak bertanya kalau tentang keluarga kayaknya saya bakalan mewah Best sekali deh. moment. Iya, sampai selalu lupa kasih ya. Astaga. Kenapa nih? Oh iya. Kita ada sedikit souvenir Wow. dari TVRI. Terima kasih Mau Baka-Baka. TVRI. Baka-baka. Nanti undang lagi ya.